warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Furqan rahimahullah. Saat ini kita berada pada tanggal 8 Januari. Kita berada dalam suasana apa yang disebut orang dengan suasana tahun baru, perpindahan dari tahun 2001 ke tahun 2002. Sebetulnya perpindahan waktu tahun miladiah atau disebut dengan tahun Gregorius ini tidak mengandung makna yang penting bagi kita umat Islam, karena dia tidak banyak terkait dengan perkembangan pembinaan rohani kita. Berbeda dengan tahun Hijriah, di mana bulan-bulan tertentu memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan rohani kita. Di bulan Muharram kita berbicara tentang makna-makna hijrah. Di bulan Rabiul Awal kita berbicara tentang pentingnya kelahiran Rasulullah. Di bulan Rajab terkait dengan Isra dan Mi'raj. Apalagi Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu terkait dengan ibadah besar di dalam agama kita. Walaupun demikian, saya kira perpindahan tahun dari 2001 ke 2002 itu ada juga pengaruhnya, khususnya pada bagian-bagian yang terkait dengan administratif kehidupan. Baik seorang pegawai, baik pedagang, itu biasanya soal-soal pembukuan, soal-soal perencanaan kegiatan dikaitkan dengan tahun-tahun miladiah tersebut. Namun demikian, sebetulnya perpindahan waktu itu biasa-biasa saja. Karena setiap waktu kita mengalami perpindahan waktu, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tapi mungkin karena skalanya besar, maka perpindahan dari tahun ke tahun memiliki dimensi yang cukup mendalam. Untuk itu, ada baiknya kita simak bagaimana arahan Al-Quran, bagaimana cara kita mensikapi perpindahan waktu itu, apapun hitungan waktu itu. Mari kita coba lihat surah Al-Furqan ayat 62. Dalam ayat ke-62 dari surah Al-Furqan itu Allah berfirman, "Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yazakka aw arada syukura." Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, berganti-gantian. Nah, pergantian malam dan siang itu menimbulkan perubahan waktu. Perubahan waktu itu untuk apa? Ayat ini memberikan arahan. Dia akan baik, dia akan bermanfaat. Liman arada ayazakar atau arada syukur. Fungsi perpindahan waktu itu adalah pertama,
untuk zikir, dan yang kedua adalah untuk syukur. Itu kira-kira petunjuk ayat ini tentang perbedaan waktu. Lalu ketika arahannya adalah liman arada yazakar, untuk diingat, zikir itu artinya untuk diingat. Apa yang diingat? Tentu yang diingat adalah masa-masa lalu, kejadian-kejadian yang sudah lampau. Yang kedua, al-arada syukur, harus disyukuri. Apa itu? Masa kini dan masa yang akan datang. Di sini kita harus melakukan pendekatan yang hati-hati, terutama terkait dengan persoalan bagaimana kita menerjemahkan kata demi kata di sini. Saya katakan tadi, masa lalu untuk apa? Untuk diingat. Dengan arada yazakar. Untuk apa diingat? Untuk kita melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, melakukan perbaikan-perbaikan. Masa lalu bukan sekedar dikenang, tapi dijadikan bahan untuk muhasabah. Sampai berapa perkembangan dari kehidupan kita ini. Walaupun Bapak Ibu dan saudara, kalau kita bicara muhasabah itu sebetulnya definisinya ada 3. Ada yang mengatakan, pertama, muhasabah yang berdimensi 3 ini adalah kita harus muhasabah ketika kita ingin melakukan satu pekerjaan, hendak menggauli sesuatu, merencanakan sesuatu, itu juga masuk muhasabah. Diperhitungkan apanya? Sesuai kadar yang akan kita rencanakan ini, sesuai kadar apa yang akan kita gauli ini. Itulah disebutkan dalam Al-Quran pada surah At-Takwir ayat 21. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apa yang engkau inginkan itu harus sesuai dengan keinginan dari Allah Rabbul Alamin. Batu timbangannya di situ. Jangan-jangan perencanaan kita, kehendak kita ini hanya karena dorongan nafsu, bukan dalam kerangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa muhasabah di awal sebelum kita. Bisa juga muhasabah ketika kita berada di tengah-tengah melakukan sesuatu. Surah Al-A'raf ayat 201 menyebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaitan tadzakkaru fa'idha hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu bertakwa, apabila dia didekati, digoda oleh syaitan, tadzakkar, dia sadar, dia ingat kepada Allah, fa'idha hum mubsirun, dan ketika itulah dia bisa mengukur, melihat apa-apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi di tengah-tengah pekerjaan kita bisa untuk melakukan apa yang disebut dengan muhasabah. Nah, yang umum itu memang ketika selesai introspeksi itu, selesai kita mengerjakan sesuatu, sadar atau tidak sadar, disitulah maka kita harus melakukan introspeksi. Rasulullah sendiri mengatakan, innallaha yuhibbul abdal mu'mina al-mutanaffiq tawwab. Allah menyukai hamba-hambanya yang apabila dia terjerumus ke dalam dosa, maka dia selalu bertobat. Kira-kira begitu artinya masa lalu itu. Yang menarik adalah yang kedua, masa kini dan masa yang akan datang itu harus disyukuri. Di sini yang saya sebutkan tadi, sedikit hati-hati kita memahaminya. Apa sih yang kita harus syukuri itu? Bahasa sehari-hari, syukur itu kita terjemahkan berterima kasih, tidak serah. Tapi kalau kita kaitkan dengan substansi arahan Quran, itu agaknya perlu diperdalam. Saya ingatkan ya, ada ayat yang sangat populer di kalangan kaum muslimin.
Ibrahim ayat 6. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat dalam ayat ini, kata-kata syukur dipertentangkan dengan kata-kata kafir. Bila engkau pandai bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Apa yang dimaksud syukur itu? Umumnya dalam bahasa Arab, syakara itu padanannya ada fathah, membuka, mempergunakan. Makanya dari sini Imam Al-Ghazali merumuskan bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan diberikannya kepada kita, dianugerahkannya kepada kita, harus sesuai. Makanya lalu syukur itu lalu mensyaratkan adanya pengetahuan bagi kita, adanya ilmu bagi kita untuk memahami apa dalam fungsi sesuatu yang diberikan kepada kita. Bila kita belum paham benar tentang fungsi sesuatu yang diberikan kepada kita, ini yang biasanya melenceng. Ini yang biasanya kufur dalam pengertian menutupi, tidak mampu mempergunakan nikmat Allah. Karena itu kan kritik yang paling banyak adalah kata-kata kufur itu sebetulnya bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang non-muslim, tapi kata-kata kufur sebagian kepada orang Islam yang mereka tidak mampu untuk bersyukur dalam kehidupan ini. Di situ batu timbangan antara syukur dan kufur. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, bila orang kufur tidak mampu bersyukuri dalam pengertian tidak mampu mempergunakan nikmat Allah, banyak kejadian. Habis memegang jabatan, mau pensiun, artinya istirahat, tidak mau urusan kejaksaan, urusan KPK. Kenapa? Nggak paham kursi jabatan itu apa. Alam yang begitu kaya raya, hasil bumi yang luar biasa, tapi yang didapatkan rakyat hanya banjir. Siapa yang tidak mampu pergunakan nikmat itu? Sehingga inna azabi lasyadid. Azab itu bukannya di akhirat, di dunia juga terasa. Di sini pentingnya kita memahami persoalan-persoalan masa kini, masa yang akan datang. Kalau kita kembalikan kepada surah Al-Furqan ayat 62 tadi, mampu nggak kita mempergunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah, baik sekarang maupun yang akan datang, sehingga dia menghasilkan kebaikan-kebaikan. Di situ saya kira kenapa ayat itu mengatakan perpindahan waktu itu akan bermanfaat, berguna liman arada ayyadzakar atau arada syukur. Yang lalu diingat untuk muhasabah, untuk introspeksi, yang kini dan yang akan datang dituntut untuk dipahami, untuk digunakan bagaimana dia memberikan manfaat bagi kita, sehingga azab itu tidak terkena kepada kita. Bukan sekedar azab di akhirat, tapi ukurannya juga azab di dunia, kesengsaraan yang didapat baik semua ataupun oleh individu-individu tertentu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita dituntut ya, minimal untuk introspeksi tentang sikap keberagamaan kita, misalnya 2001 kayak apa, 2002 ke depan kayak apa, menarik. Apa ukuran yang kita gunakan untuk menunjukkan kepada sikap keberagamaan kita, untuk introspeksi, untuk muhasabah, untuk koreksi kepada sikap keberagamaan kita? Saya cenderung tidak setuju ya dengan ada memang beberapa para ahli yang mengotak-kotakkan umat Islam itu dengan beberapa kelompok-kelompok, dengan kategori sosiologis, dengan kategori politik atau kategori apapun. Misalnya Clifford George, seorang antropolog, sosiolog dari Amerika, dia mengotak-atik umat Islam di Jawa itu menjadi 3 kelompok. Pertama, disebut dia kaum abangan. Konon katanya abangan itu dari kata abaan, cenderung tidak mengikuti ajaran agama.
bahasa kita Islam KTP aja, gawe ada, tuh abangan. Yang kedua, kelompok priai. Kadang-kadang disebut dengan kejawen. Dia menjalankan agama secara sinkritis. Nilai-nilai Islam dikaitkan dengan budaya-budaya masa lampau. Mungkin peninggalan Hindu, Buddha, dan lain-lain disebutnya priai. Sedangkan kelompok yang taat, tapi cenderung dianggap sarungan, itu santri. Saya kira kategori seperti ini ada pas. Belum tentu orang yang bersalawat ke masjid itu ada santri begitu. Belum tentu orang yang bersarung itu paham benar juga dengan agamanya. Karena kadang-kadang pemahamnya lagi papannya aja lawan guru, belum paham juga. Bisa jadi. Ada lagi misalnya orang membagi, ada Islam tradisional, ada Islam modernis, ada Ahlus Sunni, ada Syiah. Saya juga tidak cocok dengan seperti itu. Karena kategori-kategori yang dipakai itu juga agak ribet. Siapa gara disebut tradisional, siapa gara disebut dengan modernis, repot. Jadi perdebatan nanti. Cirinya apa yang modernis? Apakah yang modernis itu ada kopiah? Terus kan nambah kopiah terus gitu lah, itu tradisional. Ada juga gitu. Cara berpikir belum tentu. Karena umat Islam itu dari waktu ke waktu dia mengalami satu perubahan dalam pola pikir. Apalagi masa sekarang, nih dengan adanya alat-alat media seperti ini, mudah sekali terjadinya pergeseran pemahaman. Tapi kita juga harus punya kriteria. Bagaimana kita mau introspeksi, bagaimana kita ingin mengoreksi, bagaimana kita ingin melakukan muhasabah. Saya tertarik dengan satu uraian dari hadis Anas bin Malik, itu ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Rasulullah membagi umat Islam itu menjadi dua kelompok saja. Pertama disebut dengan kelompok An-Nasara, dan kedua disebut dengan kelompok Al-Khosyashah. Ujar Nabi, orang Islam itu satu dengan yang lainnya, dia termasuk kelompok An-Nasara, walaupun rumahnya satu dengan yang lain berjauh-jauhan. Tapi bisa juga termasuk dengan Al-Khosyashah kalau dia walaupun rumahnya berdempet-dempetan. Apa yang dimaksud dengan An-Nasara? Apa yang dimaksud Al-Khosyashah? An-Nasara itu sebetulnya jamak dari istilahnya An-Nasih. An-Nasih itu orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Al-Khosyashah itu adalah kelompok-kelompok orang-orang yang berkhianat satu dengan yang lain. Itu aja. Kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, orang Islam itu kata Rasulullah kan bagi dua kelompok itu. Nah, untuk lebih memperjelas tentang kriteria siapa sih An-Nasara itu, kita fokuskan dalam waktu terbatas kepada An-Nasara itu. Ada satu hadis yang menarik, itu Tamim Ad-Dari ini ternyata hanya meriwayatkan satu saja hadis, yaitu hadis yang akan kita baca ini. Beliau adalah orang yang suka menangis terus kehidupannya. Kenapa? Dia menyesali karena terjadi al-fitnatul kubra, malapetaka besar di dalam dunia Islam yang ditandai dengan perang Jamal dan perang Siffin. Disani, kenapa ini bisa terjadi? Karena saling menangis, dan dia tidak bisa lagi merasa menyesalannya itu luar biasa. Dipindah ke Yerusalem, ke Palestina, dan meninggal di sana. Matanya buta, semua meninggal karena banyak menangis. Lalu saking sedihnya karena melihat keadaan kaum muslimin yang terpecah-pecah, yang mengalami al-fitnatul kubra gara-gara urusan politik atau kekuasaan semata-mata. Nah, tapi ada yang meriwayatkan hadis ini. Singkatnya, pada suatu saat Rasulullah SAW di hadapan para sahabat berkata,
Ujian Nabi. Ad-din an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Memang agak problem di sini. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara membuka ya beberapa tulisan-tulisan tentang hadis ini, problemnya adalah kayak apa menerjemahkan kalimat ad-din an-nasihah itu. Kebanyakan saya membuka diterjemahkan agama itu adalah nasihat. Saya tidak tahu apakah nasihat di situ yang dimaksudkan terjemahan secara harfiah dari an-nasihat, atau yang dimaksud nasihat itu adalah dalam bahasa Indonesia yang berarti papadah, nasihat, wejangan. Agak repot di sini. Kenapa agak repot? Karena sahabat-sahabat ketika mendengar Rasulullah mengatakan ad-din an-nasihat, dia bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Kepada siapa nasihat itu? Rasul menjawab, "Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim." Kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, kepada pemimpin-pemimpin Islam, kepada umat Islam itu sendiri. Bapak Ibu bayangkan kalau kita terjemahkan ad-din an-nasihat itu, agama itu adalah nasihat dalam bahasa Indonesia. Wejangan papada, berarti kita memadahi Tuhan lah, memadahi kitabullah lah, memadahi Rasulullah lah, memadahi pemimpin Islam lah. Masih mending memadahi sama muslim gitu. Maka ada problem dalam menerjemahkan. Ini repotnya. Kalau dalam membaca satu hadis, pemahaman tentang kosa kata dalam bahasa Arab kadang dalam sekali. Mari kita ambil ad-din an-nasihah. An-nasihah itu isim. Dia diambil kata an-nushu. Orangnya an-nasih. Jamaknya adalah tadi yang digolongkan nanti an-nashah. Lalu apa? An-nushu itu ternyata di dalam bahasa Arab dia lebih tepat diterjemahkan dengan al-khulus. Artinya orang tahu apa Bapak Ibu surah Al-Ikhlas, murni, sejati. Jadi kalau itu an-nushu itu, al-khulus adalah orang yang hidupnya selalu setia, selalu taat, selalu komitmen, tak ada kurang sedikit juga pun, murni. Kalau begitu, kalau Rasulullah mengatakan ad-din an-nasihah, berarti agama itu adalah ketulusan, agama itu adalah kesetiaan. Oh, itu adalah tepat. Maka ketika itu kontan saja para sahabat yang bertanya, ketika Nabi mengatakan ad-din an-nasihah, dia langsung tanya, "Liman?" Langsung Rasul jawab, "Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim." Memang sekali lagi tidak mudah. Saya membaca satu uraian panjang dari Leo Voltowez, orang Yahudi dari Austria yang masuk Islam. Sebelum dia mencoba untuk menafsirkan Quran yang terkenal tulisan dia The Mission of the Holy Quran, dia di Pakistan 8 tahun. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat Badui di Arabia itu sekitar 7 tahun untuk mempelajari apa kosa-kosa kata yang masih tertinggal ketika itu mulai pada masa turunnya Al-Quran. Karena kata dia, bahasa Arab itu juga mengalami perkembangan. Sama bahasa Indonesia juga kan. Dia ingin kepada bahasa bagaimana bahasa Arab diterapkan ketika masa Quran itu diturunkan. Jadi gak mudah sebetulnya. Nah, saya lebih setuju menafsirkan ad-din an-nasihah itu adalah bukan nasihat dalam bahasa Indonesia, tapi adalah agama itu kesetiaan, agama itu ketulusan, agama itu adalah komitmen hati kita.
Lantas kalau sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Lillah. Tentu kalau kita disuruh setia kepada Allah, komitmen kepada Allah, tulus kepada Allah, jaga apa yang harus dijaga. Yang dijaga adalah nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedikit pun yang bisu imanahum bizulmin, mencampur adukan ketauhidan keimanan kita dengan kezaliman. Itu komitmennya. Jadi kalau kita setia kepada Allah, tulus kepada Allah, komitmen kepada Allah, jaga nilai-nilai ketauhidan. Pengakuan kita hanya Allah satu-satunya sebagai arah dari keimanan kita. Nah, persoalan ini perlu kita koreksi, terutama pada saat-saat ini. Kenapa sering terjadi kegaduhan? Kenapa terjadi ini itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Saya merasakan ya, reformasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya sekitar 23 tahun. 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apa formulanya? Apa dasarnya? Reformasi akidah. Itu baru reformasi yang lainnya. Reformasi akidah dulu. Komitmen kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau sampai mau membuka Al-Quran, lihat sekitar 40-an surah-surah pendek yang bersifat makiyah, yang pendek-pendek, yang turun di Mekah, itu berisi dua persoalan saja. Apa? Kritik kepada sistem keyakinan, sistem akidah yang musyrik. Dan yang kedua, ketimpangan sosial yang terjadi akibat kemusyrikan ini. Kenapa ini penting? Begini, kalau akidah orang itu lurus, kalau akidah orang itu jelas, ini akan membawa dampak tujuan hidup jelas, Pak. Ikutannya setelah tujuan hidup itu jelas, hukum menjadi jelas. Kalau keyakinan, sistem keyakinannya kada jelas, tujuan hidup pasti kada jelas. Kalau tujuan hidup kada jelas, maka penerapan hukum juga kada jelas. Gitu. Makanya misalnya kalau saya contohkan ya, kritik Al-Quran kepada orang-orang Quraisy dulu dalam surah Ar-Rum ayat 7 disebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang Mekah ini hanya tahu urusan-urusan yang bersifat materi saja dari kehidupan dunia. Mereka tentang akhirat kada tahu sama sekali. Jelas kan? Tidak ada keyakinan tentang akhirat. Hidup kita ini mau apa? Bagaimana hidup kita ini? Kalau masyarakat terjebak dalam seperti itu, repot ini. Saya termasuk orang yang sering prihatin dalam beberapa kali seminar ketika bicara tentang sistem demokrasi kita ini gimana. Bukan menyalahkan demokrasinya, tapi pelaku-pelakunya. So pintar-pintarnya apa yang Anda baca roh? Bujur sudah programnya kita kuning, pandai kayak dia Jawa, manairan nanti gali. Jadi bujur NPWP itu terjadi nomor piro, adi piro. Ini nggak main-main, ini soal akidah ini. Di situ, saya kira singkat saja saya ingin mengatakan di situ persoalannya. Makanya Rasul mengatakan kita harus komitmen kepada Allah. Kita harus tulus kepada Allah. Kita jaga nilai ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kita harus tulus kepada Al-Quran, kepada Kitabullah. Setia. Jujurlah kita setia kepada Al-Quran. Ini persoalan. Dalam surah Al-Furqan ayat 30, Rasul itu pernah mengeluh. Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumin tahadu hadzal Qur'an mahjura. Nabi mengeluh, ya Tuhan, umatku ini kuwariskan Quran, kutinggalin Quran, tetapi mereka mahjura kepada Quran.
Madura itu ada yang terjemahkan menelantarkan Quran. Menarik sekali uraian dari Ibnu Qayyim Az-Jauzi. Beliau katakan tingkatan mahjura kepada Quran itu pertama ngaku Muslim kada berisi mushaf Quran di rumah. Ayo kita cek survei, jujurlah setiap rumah-rumah Muslim itu berisi mushaf Quran. Berisi ya baik, cukupnya sesuai dengan anggota di dalamnya. Suami istri berdua, anak berdua, 4. Qurannya berbeda. Namun Qurannya bulannya cukup. HP-nya maka 8. Karena setiap orang juga bisa jadi. Yang kedua kata beliau, memiliki Quran, tapi kadang membaca. Membaca ketika ada kematian. Jadi Quran orang mati dikubur hanya baca Quran. Yang ketiga, membaca Quran kadang paham. Oh ya Pak, pokoknya ulun kan lulusan pesantren, kadang ngerti bahasa Arab. Oh, Quran terjemahnya banyak sekarang. Tafsir dalam bahasa Indonesia banyak, tidak ada alasan. Nanti kita punya Tuhan di akhirat, namanya ada paham. Kulir ya, kadang bisa bahasa Arab, apa aja Tuhan, kalau terjemahnya banyak. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim Az-Jauzi, paham Quran, ngerti Quran, memakai kada. Itu kan singkat sekali. Maka kadang-kadang Bapak Ibu dan saudara-saudara kita bisa menemukan hal-hal yang aneh dalam hidup ini. Tolong menyebutkan yang aneh ini Pak. Karena kita ini kadang-kadang tertarik kepada Quran itu hanya ketujuh bacaannya aja. Bila Qori mengangkat dalam acara itu apa yang menyangkut Allah itu. Ya. Gitu kan? Padahal ayat yang dibaca tentang azab neraka di muka berseri-seri, toyib, gimana itu? Beda ketika kita setel bagaimana di Masjidil Haram orang taraweh. Kadang-kadang si imam di tengah-tengah membaca ayat, sepupukan menangis, mengucurkan air mata. Sidin paham? Tak ada apa ya? Nah ini yang dikritik oleh Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 78. Baca Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyun. Mereka itu kan kebanyakan ummi. Ummi itu apa? Butuh huruf, butuh Al-Quran. La ya'lamuna al-kitab, gak ngerti isi kitab suci itu illa amaniyun, kecuali hanya berhayal-hayal semacam seakan paham. Ya tadi hanya tertarik pada lagunya Allah. Tuib. Padahal orang bicara azab di neraka. Karena paham. Itu ibaratnya orang kadang ngerti tentang traffic light. Lampu lalu lintas. Apa makna hijau, apa makna kuning, apa makna merah. Coba bayangkan kalau ada paham tuh Pak. Aku aja ketujuh nang hijau aja. Pas menyala hijau memandang sendiri. Belakang pakai klakson. Kuncinya aku tujuh hijau Pak. Padahal hijau itu ada isyarat. Anda harus jalan. Bila kuning, hati-hati. Kalau di kita bila kuning, tancap gas tadi. Biar sampat. Itu kan, ini ibaratnya mudah saja. Nah inilah sikap kita kepada Quran secara sederhana. Saya ingin uraikan sudah sampai di mana. Setianya kita, tulusnya kita. Yang ketiga, setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira setia kepada Rasulullah itu kita sudah sepakat. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah, bagaimana kita menjadikan Rasulullah itu sebagai figur. Sunnah-sunnah beliau kita laksanakan, itu jelas sudah. Cuman saya sering melihat, saya ingin menguraikannya ada gangguan-gangguan kecil aja gitu. Kadang-kadang kalau sudah banyak ustaz-ustaz lain yang memberikan uraian. Gangguan kecil ya di dalam persoalan sunnah nabinya adalah ketika pola pikir kita masih dipengaruhi oleh pola pikir fikih. Apa yang saya maksud ada salah fikihnya adalah ungkapan kalau digawi dapat pahala, kalau kada digawi kada apa-apa. Coba lihat. Padahal sunnah-sunnah itu kalau kita kerjakan kesempatan besar untuk melakukan perubahan-perubahan dari sikap hidup kita.
Nah, ya kan? Tapi kita lepaskan kesempatan itu. Hanya gara-gara berpikir kalau digawi dapat pahala, ditinggalkan ada apa kalau? Coba, ya, saya ingin mengkritisi hal-hal yang kecil itu. Sebagian masyarakat kita masih berpola pikir seperti itu. Bukan berpikir kalau sunnah itu sesungguhnya mencontoh Rasulullah itu akan mendapatkan pahala sekian besar kesempatan kita. Tapi karena kalau ada digawe itu apa kalau? Ini sebetulnya perlu penjelasan ya, terutama pada waktu kekanakan dalam masa the age period, the golden period ya, the golden age ya, pada masa-masa dia menyerang agama. Tolong Pak, jangan disepelekan sunnah itu digawi pahala, karena digawi tidak apa-apa. Tapi harus ditambah, kalau ikan gawi, ikan mendapatkan pahala besar, kesempatan yang besar. Ini kan persoalannya Pak. Ketika kita bicara sunnah-sunnah itu, makanya kita banyak menemukan banyak sekali sunnah-sunnah Nabi itu yang ditinggalkan. Contoh, ajar, Allahu Akbar, ya ada kan. Mudah-mudahan dalam hati lah menjawabnya, tapi kadang-kadang ada peduli kan. Ini kan masalah. Oke, waktu kita terbatas. Yang keempat, kita disuruh untuk setia kepada pemimpin Islam. Kita disuruh untuk membantu perjuangan para pemimpin. Kritik saya, kadang-kadang kita umat Islam ini termasuk organisasi Islam tidak vokal bicara tentang apa kriteria pemimpin yang bisa untuk memimpin kita untuk jalan. Kita kadang-kadang bisa menjadi silent majority, mayoritas yang diam, kadang-kadang dipanggil. Sehingga ketika sampai kepada persoalan siapa pemimpin yang mau ditaati, gak jelas enggak. Karena umat kagak jelas kriterianya. Ketika pilkada, ketika pilpres, ketika pemilu, kadang-kadang baik petunjuk-petunjuk. Padahal saya ingatkan, Islam itu tidak terpisah dengan politik, tetapi Islam bisa dibedakan dari urusan politik. Itu aja. Itu tidak terpisah dengan politik, tapi dia dibedakan. Ini unsur politik, ini unsur agama, bisa. Kalau soal kepemimpinan nggak terpisah. Kapan kita bisa bicara tentang kriteria pemimpin yang ideal ke depan? Kalau kita akan bicara ini, misalnya contoh surah Al-Baqarah ayat 174 itu kan bercerita tentang Nabi Ibrahim. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdul zalimin. Jelas. Kenapa Ibrahim itu bisa diangkat sebagai pemimpin? Karena dia teruji. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Teruji. Track rekodnya jelas. Sejarah hidupnya jelas. Ini kan ada ujung-ujung tiba-tiba muncul. Jadi, itu Quran bicara. Dan Allah ketika Ibrahim bertanya, ya Rasul, ya Allah, bolehlah anak keturunanku? Allah kata menjawab boleh atau tidak. Tapi Allah menjawab, la yanalu ahlil zalimin. Tidak akan dapat kursi seperti kepemimpinan itu kalau dia zalim. Jelas kan? Jelas saja. Kalau kita berkaca pada Ibrahim saja jelas itu kriteria pemimpin sesungguhnya yang benar itu kayak apa. Ini kita belajar gitu loh supaya jelas. Kadang-kadang kritik-kritik dimanapun juga itu kadang-kadang tidak tepat kalau kita tidak pernah mempelajari dari awal. Sudah jadi hanya kritik dari awal kenapa kada? Begitu persoalannya. Kita kada membuat kriteria. Kalau ambil dari surah Al-Anbiya ayat 72, Pak. Ayat Al-Anbiya ayat 72 menunjukkan begini. Wa ja'alnahum a'immatan. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang kayak apa? Yahduna bi amrina. Mereka selalu menjalankan tugas sesuai dengan perintahku, ya Allah. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Kusuruh mereka ketika memimpin hanya fi'lal khairat, hanya pekerjaan-pekerjaan yang baik saja, yang
dilakukannya. Wa aqamus shalah, dia mendirikan salat. Wa ataz zakat, dia mendorong perbuatan zakat. Wa kanu lana abidun, setiap kali kami perintahkan apapun, dia tunduk patuh kepadaku karena dia adalah selalu mengabdi kepadaku. Anbiya ayat 73. Ini juga penting sebetulnya dibahas dengan sebaik-baiknya. Kriteria-kriteria seperti ini sehingga kita kadang-kadang kabut bicara tentang kepemimpinan ke depan. Itu kalau kita komitmen setia kepada pemimpin-pemimpin Islam, siapa yang kita setiai dulu? Orangnya kayak apa yang patut kita tulus kepadanya? Ini benar. Kemudian yang kelima, kita disuruh setia dan tulus kepada orang-orang Islam. Jangan berkhianat kepada sesama Muslim. Apa kriterianya? Apa ukurannya? Saya kira salah satu di antaranya adalah kemampuan kita untuk menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah Islamiyah. Bagaimana ketulusan kita? Bagaimana kesetiaan kita kepada umat Islam untuk tidak berusaha suka memecah-mecah? Saya kira kalau kita membaca Al-Quran dari surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13, jelas petunjuk-petunjuk Allah secara praktis bagaimana kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Ayat 10 itu disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang Muslim itu mendasarkan bersaudara, saling menasihati satu dengan yang lain, menjaga fa'aslihu baina akhawaykum. Tapi menasihati, menjaga itu dalam rangka ketakwaan kepada Allah, bukan karena persoalan-persoalan keduniaan. Ayat 11 menarik. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang beriman, jangan satu kelompok merendahkan kelompok yang lain. Bahasa kita yang dituju menghapak orang lain, golongan lain yang berbeda dengan kita. Jelas itu. Ini selalu menyambar, selalu ini dan segala macam. Hati-hati. Kita juga belum tentu benar, hanya karena berbeda cara pandang saja. Ayat 11. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang beriman, jauhi dari prasangka, karena prasangka itu dosa. Makanya jangan mudah menuduh orang. Si dia ini nak ini, si dia nak ini, si dia nak ini. Klarifikasi dulu. Kalau kada paham itu datangi sini, tanya kenapa sampai bersikap seperti ini. Jangan hanya zon berprasangka aja. Istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'da. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaribuhu. Apalagi menggelar-gelari, apalagi menyambat gibah orangnya kadang-kadang kada mau membela gitu. Terakhir ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi adanya keragaman pendapat, adanya beragam kelompok, itu harus disikapi dengan bijaksana dong. Biasa-biasa aja itu. Kenapa? Karena memang itu sunatullah yang terjadi. Lalu penilaian di mana? Allah yang tahu. Karena dia Tuhan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kamu yang paling bertakwa. Tapi indallah, bukan indah manusia. Allah yang lebih tahu, bukan manusia yang mengukur itu. Bukan dari pakaiannya, bukan dari kupiahnya, bukan dari jabatannya, bukan dari organisasinya. Allah yang tahu. Indahnya ajaran Al-Quran begitu. Tapi kadang-kadang kita lupakan petunjuk-petunjuk. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan malam ini. Kuncinya adalah bagaimana kita mengukur tingkat keberagaman kita dengan hadis Nabi dari Tabi Andari tadi. Ad-din an-nasihah, agama itu adalah kesetiaan, ketulusan. Satu kepada Allah, dua kepada kitabullah, tiga kepada Rasulullah, empat kepada pemimpin Islam, dan yang kelima kepada orang Islam itu sendiri. Cukup mendalam harusnya kita kupas ini, tapi karena waktu terbatas, jadi saya ungkapkan yang aja, yang mudah-mudah aja gitu ya, supaya agak ringan kita untuk melihat persoalannya.
Terima kasih, mohon maaf atas yang kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.